Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Andi Uli Amri Waili dengan NIM 2404075110006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah konsep dasar IPS di sekolah dasar dengan topik dinamika kebudayaan. Dalam presentasi ini kita akan membahas secara mendalam 4 aspek utama dinamika kebudayaan, yaitu difusi, asimilasi, akulturasi, dan inovasi kebudayaan. Nah, selanjutnya pasti teman-teman wondering terkait dengan definisi dari dinamika kebudayaan itu. So, pertama-tama mari kita pahami apa itu dinamika kebudayaan. Jadi, dinamika kebudayaan itu adalah istilah yang menggambarkan perubahan dan perkembangan budaya dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi secara alami atau sebagai respon terhadap interaksi dengan budaya lain, teknologi, ataupun tantangan sosial. Terus mengapa sih kita penting mempelajari dinamika kebudayaan? Karena di era globalisasi ini interaksi antar budaya semakin intens, kita tidak bisa menghindari perubahan, tapi kita bisa memahaminya agar bisa bersikap adaptif sekaligus tetap menjaga jati diri budaya kita. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait difusi kebudayaan. Kita mulai dari konsep pertama, yaitu difusi kebudayaan ya. Jadi difusi adalah proses penyebaran unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain. Difusi bisa terjadi secara langsung melalui kontak antar individu maupun secara tidak langsung seperti melalui media atau perdagangan. Menurut Alfred M. Rogers dalam teorinya Diffusion of Innovation tahun 1962, difusi itu adalah proses di mana inovasi disebarkan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Adapun contoh nyata dari difusi adalah penyebaran teknologi pertanian modern dari negara maju ke negara berkembang. Misalnya petani di pedesaan kini menggunakan drone, sensor tanah, atau aplikasi cuaca untuk meningkatkan hasil panen. Padahal teknologi ini awalnya berasal dari luar negeri. Difusi juga terjadi dalam makanan, fashion, bahkan dalam cara berpikir, mindset, ataupun sistem nilai loh teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait asimilasi kebudayaan. Konsep kedua, yakni asimilasi kebudayaan, terjadi ketika dua budaya berbeda berinteraksi secara intens dan dalam jangka panjang, hingga akhirnya menghasilkan budaya baru dengan menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Menurut Purwanto pada tahun 2012, asimilasi berlangsung saat kelompok-kelompok dari latar budaya yang berbeda hidup berdampingan dan berinteraksi secara terus-menerus, sehingga akhirnya mereka melebur menjadi satu kesatuan budaya baru. Nah, contoh yang relevan adalah penggunaan busana pengantin Melayu di Aceh, Tamiang, yang telah banyak berubah karena pengaruh budaya luar. Unsur-unsur tradisional mulai tergantikan dengan gaya yang lebih modern atau global, sehingga generasi muda pun mulai meninggalkan ciri khas lokalnya. Asimilasi ini bisa memperkaya budaya, tapi juga bisa menimbulkan tantangan jika tidak diimbangi dengan pelestarian budaya asli loh teman-teman. Selanjutnya adalah pembahasan terkait akulturasi kebudayaan. Nah, akulturasi kebudayaan ini berbeda dengan asimilasi. Dalam akulturasi, dua budaya ini saling berbaur, tetapi tidak mempertahankan identitas masing-masing. Budaya asing masuk ke dalam budaya lokal namun hanya dipadukan, bukan menggantikan budaya yang ada. Nah, Kodiran pada tahun 2013 menjelaskan bahwa akulturasi ini terjadi ketika unsur budaya asing diserap dan diolah sedemikian rupa ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan keaslian budaya tersebut. Contoh yang sangat menarik yang bisa teman-teman lihat ya di lapangan adalah ketika tradisi Satu Suro di lereng Gunung Kawi yang merupakan hasil perpaduan budaya Jawa, Tionghoa, dan Islam. Ritual ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dari berbagai budaya bisa hidup berdampingan dan saling memperkaya. Akulturasi menciptakan keragaman budaya yang harmonis tanpa harus kehilangan akar budaya sendiri. Selanjutnya adalah terkait inovasi kebudayaan. Jadi konsep terakhir ini adalah inovasi kebudayaan ya teman-teman. Inovasi kebudayaan itu merupakan suatu proses penciptaan unsur budaya baru yang sebelumnya belum ada atau pengembangan dari unsur budaya lama agar lebih sesuai dengan konteks zaman. Nah, menurut Bernard,
pada tahun 1953, inovasi itu adalah dasar dari perubahan budaya. Tanpa inovasi, suatu budaya akan statis ataupun tertinggal. Contoh konkret dari inovasi kebudayaan yang bisa teman-teman amati langsung adalah penciptaan karya tari kontemporer yang menggabungkan elemen tari tradisional dengan teknik tari modern. Ini bisa kita lihat pada berbagai festival seni di Indonesia, di mana anak-anak muda mengekspresikan warisan budayanya dalam bentuk yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Inovasi penting untuk menjaga budaya agar tetap hidup dan tidak ditinggalkan generasi yang akan datang. So, sebagai kesimpulan pada pembahasan kajian hari ini, kita bisa simpulkan bahwa dinamika kebudayaan merupakan fenomena alami dan tak terelakkan dalam kehidupan sosial. Kemudian 4 konsep utama yang telah kita bahas terkait difusi, asimilasi, akulturasi, dan inovasi kebudayaan membantu kita memahami bagaimana budaya berkembang, menyebar, serta bertransformasi. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga budaya kita agar tidak punah, namun juga bersikap terbuka terhadap perubahan. Kita perlu menjaga keseimbangan antara pelestarian dan juga inovasi. Oke, di slide terakhir, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.